Uang, pada dasarnya, bukan hanya alat tukar. Ia adalah cerita. Cerita yang kita percaya bersama sebagai masyarakat, yang memberi nilai pada kertas, angka di layar, atau logam yang dipoles. Tanpa cerita itu, uang hanyalah benda mati, tak lebih dari lembaran kertas biasa. Namun karena kita sepakat bahwa ia punya nilai, uang menjadi kekuatan yang menggerakkan dunia. Ia menjadi fondasi dari sistem ekonomi, memengaruhi hubungan antar negara, menentukan arah pembangunan, dan bahkan membentuk perilaku manusia sehari-hari. Bayangkan jika besok seluruh dunia tiba-tiba berhenti percaya bahwa uang memiliki nilai. Apa yang terjadi? Seluruh tatanan sosial dan ekonomi akan runtuh, bukan karena fisik uang berubah, tapi karena kepercayaan yang menopangnya sirna. Maka dari itu, kekuatan uang terletak bukan pada bentuknya, tapi pada cerita kolektif yang menyatukan kita dalam kepercayaan bersama. Cerita bahwa selembar kertas bernilai, bahwa saldo di rekening punya daya beli, bahwa gaji mencerminkan nilai kerja seseorang. Dan seperti semua cerita, ia bisa berkembang, berubah, bahkan dimanipulasi. Di tangan politisi, uang bisa menjadi alat kekuasaan. Di tangan pemasar, ia bisa menjadi simbol impian yang dijual lewat iklan. Di tangan seorang ibu, uang bisa menjadi alat perlindungan bagi anak-anaknya. Setiap peran yang dimainkan uang dalam hidup kita berasal dari narasi yang kita yakini tentangnya. Uang bukan hanya entitas ekonomi, ia adalah cermin dari harapan, ketakutan, dan nilai-nilai yang kita anut. Ia adalah proyeksi dari budaya dan psikologi kita. Dan justru karena ia begitu lekat dengan kisah-kisah manusia, kita perlu menggali lebih dalam tentang cerita apa yang sedang kita jalani melalui hubungan kita dengan uang. Cerita itu bisa berupa kepercayaan pada stabilitas ekonomi, janji negara, atau bahkan harapan pribadi tentang masa depan. Kita percaya bahwa jika kita menabung hari ini, kita akan aman besok. Kita percaya bahwa jika kita bekerja keras, kita layak mendapatkan imbalan. Kita percaya bahwa investasi membawa hasil. Semua itu adalah narasi, sebuah bentuk harapan yang diatur dalam angka dan sistem. Namun, yang jarang kita sadari adalah bahwa cerita yang kita yakini tentang uang sangat memengaruhi bagaimana kita mengelolanya. Cerita ini menempel begitu dalam hingga seringkali menjadi bagian dari identitas kita. Ia membentuk cara kita memandang risiko, keberhasilan, dan bahkan harga diri. Jika kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekurangan, kita mungkin menyimpan ketakutan akan kekurangan itu seumur hidup. Tak peduli seberapa banyak uang yang berhasil kita kumpulkan kemudian, bayangan tentang kekurangan bisa tetap menghantui. Kita menjadi sangat hemat, penuh kehati-hatian, dan cemas menghadapi ketidakpastian, bahkan ketika secara objektif kita sudah dalam posisi aman secara finansial. Sebaliknya, jika kita dibesarkan dengan cerita bahwa uang adalah simbol status dan pengakuan, kita bisa terjebak dalam siklus konsumsi tanpa akhir. Kita merasa perlu memiliki barang tertentu, gaya hidup tertentu, hanya agar diakui atau dihargai. Cerita ini mendorong kita untuk membuktikan nilai diri bukan lewat karakter atau kontribusi, tapi lewat apa yang bisa kita tampilkan di permukaan. Ini adalah jebakan sosial yang membentuk ekonomi perbandingan, di mana kita tidak lagi membeli sesuatu karena butuh, tapi karena ingin terlihat seperti orang lain. Lebih dalam lagi, cerita yang kita warisi atau bangun sendiri bisa membatasi kemungkinan kita. Misalnya, seseorang yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa uang adalah sumber masalah, mungkin secara tidak sadar menjauhi peluang yang sebenarnya bisa membawa kesejahteraan. Atau sebaliknya, seseorang yang tumbuh dengan kisah bahwa uang menyelesaikan segalanya, bisa mengorbankan hal-hal penting seperti waktu, hubungan, bahkan kesehatan, demi mengejar akumulasi yang tak ada ujungnya. Cerita-cerita ini bukan hanya memengaruhi tindakan kita hari ini, tapi juga membentuk masa depan kita tanpa kita sadari. Menyadari bahwa kita hidup di bawah bayang-bayang cerita tentang uang adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari pola-pola yang membatasi. Cerita itu tidak salah, tetapi seringkali tidak kita sadari, bahkan telah menjadi semacam kebenaran mutlak yang mengendalikan cara kita mengambil keputusan sehari-hari. Cerita-cerita ini tertanam sejak kecil, membentuk sistem kepercayaan yang kita bawa hingga dewasa. Maka, mengkajinya bukan hanya soal ekonomi pribadi, tapi juga tentang menggali kembali jati diri kita di hadapan uang. Karena hidup kita terus berubah, dan begitu pula hubungan kita dengan uang, maka cerita yang dulu relevan bisa jadi hari ini sudah usang. Kita tidak bisa terus hidup di bawah narasi yang lahir dari rasa takut, trauma masa lalu, atau tekanan sosial semata.
Saat kita memahami akar dari keyakinan finansial yang kita anut, dari mana ia berasal, siapa yang menanamkannya, dan bagaimana ia membentuk pola pikir kita membuka ruang untuk memilih dengan sadar. Kita bisa mulai menulis ulang narasi itu, bukan sebagai penyangkalan terhadap masa lalu, tapi sebagai bentuk kemerdekaan terhadap masa depan. Kita bisa mulai berkata, saya tidak harus hidup dalam pola ini selamanya. Bahwa saya boleh memilih untuk mempercayai cerita baru, cerita yang membawa ketenangan, bukan ketakutan, yang mendorong pertumbuhan, bukan kelelahan, yang memberi makna, bukan sekadar pengakuan sosial. Dan seperti halnya penulis yang mengubah kembali naskahnya, kita pun bisa menjadi narator baru dalam kisah keuangan kita sendiri. Dengan tinta kesadaran dan kertas keberanian, kita bisa menulis ulang hubungan kita dengan uang, menjadikannya bukan sebagai musuh yang menakutkan atau dewa yang dipuja, tapi sahabat perjalanan hidup yang kita ajak berdialog dengan jujur setiap hari. Setiap orang memiliki cerita uang yang berbeda, unik seperti sidik jari, terbentuk dari kombinasi pengalaman, nilai, dan pengaruh eksternal yang kompleks. Cerita itu bisa diwariskan dari keluarga, melalui nasihat-nasihat kecil yang terucap berulang kali. Jangan boros, kita bukan orang kaya, uang tidak tumbuh di pohon. Kalimat-kalimat sederhana ini, seringkali tanpa kita sadari, membentuk kerangka berpikir yang melekat seumur hidup. Atau mungkin cerita itu lahir dari pengalaman hidup yang mengguncang, seperti bangkrutnya bisnis orang tua, kehilangan pekerjaan, atau melihat bagaimana uang menciptakan konflik dalam keluarga. Budaya dan media pun memainkan peran besar. Kita tumbuh dalam masyarakat yang memuja kekayaan, mendewakan gaya hidup mewah, dan memviralkan konsumsi berlebihan. Setiap scroll di media sosial menyajikan narasi bahwa kebahagiaan ada di mobil baru, liburan eksotis, atau hunian berdesain minimalis. Semua ini membentuk cerita kolektif bahwa nilai diri kita ditentukan oleh apa yang kita miliki. Dan jika kita tak berhati-hati, cerita itu bisa menjadi semacam hukum batin yang terus memaksa kita untuk mengejar validasi eksternal melalui uang. Namun, cerita-cerita ini bisa menjadi dua sisi mata uang. Ia bisa memberdayakan, membuat kita bijak, sabar, penuh perhitungan, dan bijaksana dalam menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang. Tapi ia juga bisa menyesatkan, membuat kita boros karena ingin membuktikan sesuatu, takut karena trauma masa lalu, atau selalu merasa kurang karena terjebak dalam perbandingan sosial. Cerita uang yang tadi kaji ulang akan menjadi penjara tak terlihat yang terus membatasi langkah kita ke depan. Maka penting untuk bertanya, siapa yang menulis cerita ini? Apakah ia berasal dari pengalaman yang sehat? Ataukah hanya warisan luka yang belum disembuhkan? Dengan mengenali sumbernya, kita punya kesempatan untuk memilah, memaafkan, memperbarui, dan akhirnya, menulis ulang cerita keuangan kita dengan cara yang lebih sadar dan berdaya. Morgan Housel ingin kita memahami bahwa untuk bisa mengelola uang dengan bijak, kita harus berani memeriksa cerita yang selama ini kita percayai. Cerita-cerita ini tidak sekadar mitos keluarga atau kebiasaan sosial, mereka adalah fondasi dari banyak keputusan yang kita ambil, sadar ataupun tidak. Cerita tentang uang membentuk bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menabung, berinvestasi, bahkan mencintai. Mereka menyusup ke dalam percakapan harian, ke dalam penilaian kita terhadap orang lain, dan yang lebih penting, terhadap diri sendiri. Apakah cerita itu masih relevan? Apakah ia membantumu bertumbuh? Atau justru membatasimu? Kadang, cerita yang dulunya berguna, misalnya, hidup hemat saat masa sulit, justru bisa menjadi penghalang saat situasi sudah berubah. Kita mungkin masih hidup dalam pola, berhemat habis-habisan, meskipun kini memiliki kemampuan finansial yang lebih stabil. Alih-alih menikmati hasil kerja keras, kita merasa bersalah ketika membelanjakan uang untuk kesenangan. Ini karena cerita lama tentang kekurangan masih menguasai sistem keyakinan kita. Cerita-cerita itu seringkali lahir dari kebutuhan bertahan. Tapi jika kita terus memakai narasi bertahan saat sedang berada dalam fase tumbuh, maka kita menyabotase kemungkinan kita sendiri. Maka penting untuk mengajukan pertanyaan baru, cerita apa yang sedang saya jalani hari ini? Apakah saya masih dikendalikan oleh bayang-bayang masa lalu, atau sudah hidup dengan kesadaran masa kini? Dengan refleksi yang jujur, kita bisa mulai mengedit naskah tersebut. Mengubah paragraf-paragraf yang didiktekan oleh rasa takut, menjadi narasi yang dipandu oleh keberanian. Meninggalkan bab-bab tentang kekurangan dan mulai menulis lembar baru yang berisi kelimpahan, bukan hanya materi, tapi juga rasa syukur, kendali diri, dan tujuan hidup yang bermakna.
Bab ini mengajak kita untuk menulis ulang cerita tentang uang yang kita pegang. Bukan dengan mengganti semuanya secara radikal, tapi dengan menyadari bagian-bagian yang sudah tidak lagi melayani tujuan kita. Mungkin kita perlu mengubah narasi dari "aku selalu kekurangan" menjadi "aku sedang belajar cukup". Dari "uang adalah alat pamer" menjadi "uang adalah alat kebebasan". Ketika kita mulai melihat uang sebagai cerita, kita juga mulai sadar bahwa cerita bisa ditulis ulang. Kita punya kuasa untuk menciptakan narasi baru, yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih selaras dengan diri sejati kita. Dan ketika cerita itu berubah, cara kita berhubungan dengan uang pun berubah. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi didikte oleh tekanan sosial, dan tidak lagi terjebak dalam siklus tak berujung. Uang akan tetap menjadi alat tukar. Ia akan tetap menjadi penghubung antara kebutuhan dan pemenuhan, antara kerja keras dan hasil, antara masa kini dan masa depan. Tapi yang membedakan dampaknya dalam hidup kita bukan jumlahnya, melainkan narasi yang mengiringinya. Cerita yang kita ceritakan tentang uang, baik dalam hati maupun dalam pikiran, akan menentukan apakah kita hidup dalam ketenangan atau kegelisahan, dalam kesyukuran atau kecemasan, dalam kendali atau ketergantungan. Narasi itulah yang menentukan apakah kita menjadikan uang sebagai alat atau sebagai tujuan. Apakah kita menggunakannya untuk membangun kehidupan yang bermakna, atau justru membiarkannya mengendalikan arah hidup kita? Cerita tentang uang bisa menjadi kompas yang membawa kita menuju keseimbangan, atau sebaliknya, menjadi kabut yang menyesatkan kita dari makna yang sesungguhnya. Maka dari itu, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan dengarkan cerita yang ada di dalam dirimu. Bukan sekadar mendengar bisikan logika, tapi juga memahami jejak emosi dan luka yang mungkin selama ini tersembunyi. Cerita tentang uang bukan hanya soal penghasilan dan pengeluaran, tetapi juga soal perasaan takut, bangga, malu, bersalah, atau harap. Dan hanya dengan mendengarkan semua itu dengan jujur, kita bisa mulai menyadari apa yang perlu kita ubah. Dan jika perlu, tulislah ulang. Tidak perlu sempurna, tidak harus drastis, tapi lakukan dengan penuh kesadaran. Karena saat kita menulis ulang cerita tentang uang, kita bukan hanya mengubah cara kita menggunakan uang. Kita sedang mengubah cara kita hidup, mencinta, dan bermimpi. Kita sedang memilih cerita yang memberi kita ruang untuk tumbuh, bukan cerita yang terus membatasi kita. Dan itulah kekuatan sejati dari memahami bahwa uang adalah cerita yang kita percayai. Karena seperti halnya hidup, uang bukan tentang angka semata. Ia tentang cerita. Dan cerita terbaik adalah yang membawa kita lebih dekat pada makna, bukan hanya kemewahan. Pada akhirnya, satu-satunya variabel yang bisa kita kendalikan secara penuh dalam hubungan kita dengan uang adalah diri kita sendiri. Dunia luar akan selalu bergerak, pasar akan naik dan turun, harga akan berubah, inflasi akan datang dan pergi. Kejadian tak terduga bisa muncul setiap saat, mulai dari krisis ekonomi global hingga keadaan darurat pribadi. Tapi di tengah semua kekacauan itu, kendali terhadap reaksi dan pilihan kita tetap berada dalam lingkup pribadi. Kita tidak bisa mengontrol cuaca pasar, tetapi kita bisa mempersiapkan payung berupa ketahanan emosi dan perencanaan keuangan. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar. Dan dalam konteks keuangan, layar itu adalah cara berpikir, kebiasaan, dan kedisiplinan kita. Bahkan dalam ketidakpastian yang paling ekstrim, kita masih memiliki kekuatan untuk memilih respons yang bijak, untuk menunda, menimbang, dan bersikap tenang. Seringkali kita merasa tidak berdaya di tengah kondisi yang berubah cepat, seolah-olah uang selalu melampaui kendali kita. Padahal, rasa kehilangan kendali itu muncul bukan karena realitas di luar terlalu kuat, tapi karena kekuatan batin di dalam belum cukup terlatih. Mengelola uang bukan hanya soal logika, tapi juga soal emosi. Dan justru karena itulah, penguasaan diri menjadi pusat dari segalanya. Uang hanya mengikuti arah dari siapa yang memegangnya, apakah orang itu sadar dan stabil, atau impulsif dan reaktif. Banyak orang mencari strategi investasi terbaik, rahasia menjadi kaya cepat, atau cara menghindari kerugian. Mereka mengejar seminar finansial, membaca puluhan buku, bahkan membayar mahal untuk akses eksklusif ke rekomendasi investasi. Tapi di balik itu semua, seringkali masalah utamanya bukan pada teknik atau informasi, melainkan pada fondasi yang jauh lebih dalam, kedisiplinan, ketenangan, dan pengendalian diri. Tanpa kedisiplinan, strategi terbaik sekalipun hanya menjadi teori kosong.
Tanpa ketenangan, peluang yang datang justru menimbulkan kepanikan. Dan tanpa pengendalian diri, keuntungan besar pun bisa musnah dalam sekejap. Ini karena uang, sebagaimana kita ketahui, bisa menjadi alat pemberdayaan atau kehancuran, tergantung siapa yang memegang kendalinya. Ia netral secara fungsi, tapi sangat personal dalam dampaknya. Dan tak jarang, musuh terbesar kita bukanlah dunia luar, bukan ekonomi global, bukan krisis, melainkan diri sendiri, ego, ketakutan, keserakahan, dan impulsivitas yang belum terlatih. Bahkan dalam sejarah, kita melihat bagaimana orang-orang dengan pengetahuan finansial tinggi bisa gagal karena kalah oleh emosi mereka sendiri. Maka bukan hanya pengetahuan yang perlu diasah, tapi juga karakter. Karena sejatinya, yang menentukan arah hidup finansial seseorang bukan sekadar seberapa cerdas dia menghitung angka, tapi seberapa dewasa dia dalam menghadapi tekanan, godaan, dan keputusan yang muncul setiap hari. Kita membeli hal-hal yang tidak perlu demi terlihat mapan. Kita menunda tabungan karena mengejar validasi jangka pendek. Kita terjebak dalam lingkaran utang karena tidak tahan menunggu. Semua itu bukan karena kurangnya pengetahuan finansial, tapi karena lemahnya penguasaan diri. Pengelolaan uang bukan hanya soal angka, ini soal psikologi, emosi, dan karakter. Orang yang sukses secara finansial dalam jangka panjang bukan selalu mereka yang paling pintar secara intelektual, tetapi mereka yang paling stabil secara emosi dan paling tahan menghadapi guncangan batin. Mereka bukan orang yang selalu memiliki prediksi pasar paling akurat atau portofolio investasi paling kompleks. Sebaliknya, mereka adalah individu yang tahu kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus mengambil langkah kecil namun konsisten. Mereka yang bisa menunda kesenangan adalah mereka yang memahami bahwa kenikmatan sesaat seringkali menunda kemajuan jangka panjang. Mereka tidak mudah tergoda oleh tren konsumsi, tidak buru-buru menghabiskan penghasilan hanya demi gengsi, dan tidak goyah ketika melihat orang lain terlihat lebih cepat sukses. Mereka memegang nilai-nilai yang kuat sebagai kompas, bukan mengikuti kompas orang lain. Mereka tahu bahwa keberhasilan finansial sejati bukan ditentukan oleh seberapa cepat mereka bisa naik level, tapi oleh seberapa mampu mereka bertahan ketika godaan atau tekanan datang dari berbagai arah. Mereka yang tidak tergoda euforia pasar bukan berarti mereka pesimis atau takut mengambil risiko. Justru mereka realistis dan sadar bahwa setiap ledakan pertumbuhan pasti menyimpan potensi kehancuran jika tidak dipahami dengan bijak. Mereka belajar dari sejarah, menyadari bahwa pasar naik dan turun adalah bagian dari siklus, dan bahwa emosi massa bisa menyesatkan bahkan investor paling cerdas. Mereka yang bisa bertahan di tengah tekanan adalah mereka yang tidak panik ketika orang lain mulai menjual. Mereka tetap tenang saat badai datang, tetap konsisten pada rencana saat semua orang panik, dan tetap percaya pada proses ketika hasil belum tampak. Kemampuan berkata, tidak, pada godaan hari ini demi tujuan masa depan adalah fondasi dari keberhasilan finansial jangka panjang. Ini bukan hanya soal menolak membeli sesuatu yang mahal, tetapi juga soal menolak distraksi, menolak kesenangan instan, dan menolak ego yang ingin selalu terlihat berhasil. Mereka inilah yang akhirnya menang bukan karena kecepatan, bukan karena bakat alami, melainkan karena kemampuan untuk terus bergerak maju meskipun perlahan. Karena dalam dunia keuangan, seperti dalam kehidupan, kemenangan besar datang dari akumulasi kemenangan kecil yang terus dilakukan, hari demi hari, keputusan demi keputusan, kebiasaan demi kebiasaan. Konsistensi itulah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Ini adalah modal tak ternilai yang melampaui gaji, warisan, atau keberuntungan. Sebab semua harta itu bisa datang dan pergi, ditentukan oleh kondisi ekonomi, takdir, atau keberuntungan sesaat, tapi kendali atas diri sendiri adalah harta yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ini adalah kemampuan untuk memilih dengan sadar ketika orang lain memilih secara impulsif. Untuk bertindak dengan tenang di tengah kegaduhan. Untuk bertahan dengan sabar saat hasil tak kunjung datang. Ini adalah seni untuk tidak buru-buru, tidak panik, dan tidak mudah terbawa arus. Penguasaan diri bukanlah kemampuan yang lahir secara tiba-tiba. Ia dibangun dari ribuan keputusan kecil setiap hari, dari menahan keinginan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, hingga berkata tidak pada ajakan yang menggoda dompet namun mengganggu arah tujuan. Ia juga tumbuh dari pengalaman gagal, dari luka yang mengajarkan bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi, dan bahwa kebahagiaan sejati seringkali datang dari rasa cukup, bukan dari kepemilikan yang berlimpah.
Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak membeli sesuatu hanya karena sedang tren, ketika ia bisa mengesampingkan ego demi tujuan jangka panjang, maka saat itulah ia sedang memperkuat otot mental yang jauh lebih penting daripada jumlah nol dalam rekening. Menguasai diri berarti mengenali bahwa tak semua emosi layak dituruti, dan bahwa ketenangan lebih mahal daripada kekayaan yang pamer. Dan di tengah masyarakat yang dibanjiri informasi, kecepatan, dan kompetisi, kekuatan untuk berhenti sejenak, berpikir ulang, dan bertindak berdasarkan nilai, bukan dorongan impulsif, adalah bentuk keberanian yang langka. Orang yang menguasai diri tidak mudah terseret dalam arus perbandingan, tidak panik saat melihat orang lain melaju lebih cepat, dan tidak terobsesi mengejar validasi eksternal. Ia tahu bahwa kemenangan sejati datang bukan dari seberapa banyak yang dimiliki, tapi dari seberapa damai hati saat memilikinya. Dan dalam dunia yang semakin bising, dengan iklan yang terus menjerit, media sosial yang memamerkan kemewahan, dan tekanan sosial yang membandingkan hidup kita dengan orang lain, kemampuan untuk menguasai diri menjadi semakin langka dan berharga. Ia adalah bentuk kebebasan sejati, bebas dari tekanan eksternal, bebas dari drama batin, dan bebas dari ketergantungan pada pengakuan orang lain. Orang yang menguasai diri bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tahu kapan harus menahan dan kapan harus melangkah. Ia memilih berdasarkan nilai, bukan tren. Berdasarkan tujuan, bukan emosi sesaat. Dan dalam dunia keuangan, keutamaan ini adalah fondasi dari kemapanan yang sejati. Jika kita ingin mencapai kebebasan finansial, bukan hanya dalam angka tapi juga dalam jiwa, maka langkah pertama bukanlah mencari lebih banyak uang, melainkan membangun diri yang lebih kuat. Karena uang yang besar tanpa kedewasaan hanya akan memperbesar masalah. Ketika seseorang belum memahami dirinya sendiri, maka berapapun kekayaan yang dimiliki hanya akan mempertebal kekosongan. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kejelasan nilai, integritas, dan ketahanan batin, maka bahkan dengan sumber daya terbatas, ia tetap bisa menjalani hidup dengan penuh kendali dan martabat. Menguasai diri artinya kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak berdasar, oleh dorongan konsumtif yang lahir dari rasa kurang, iri, atau takut ketinggalan. Kita tidak lagi reaktif terhadap dunia, tapi mampu menciptakan dunia dari nilai yang kita yakini. Kita menjadi tuan atas keputusan kita, bukan budak dari cerita yang dibentuk oleh dunia luar. Dan pada titik itu, uang berhenti menjadi sumber stres, dan mulai menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan makna yang kita pegang. Inilah inti dari kebebasan finansial sejati, bukan sekadar punya banyak, tapi merasa cukup. Bukan sekadar aman secara materi, tapi juga damai secara batin. Karena sejatinya, ketenangan yang lahir dari penguasaan diri jauh lebih membebaskan daripada kemewahan yang lahir dari dorongan luar yang tak pernah selesai. Dalam dunia di mana standar kesuksesan seringkali ditentukan oleh ukuran rumah, merek mobil, atau destinasi liburan, keberanian untuk merasa cukup adalah bentuk pemberontakan yang paling tenang sekaligus paling kuat. Merasa cukup bukan berarti berhenti bermimpi atau berkembang, tetapi menyadari batas antara keinginan dan kebutuhan. Ini adalah kesadaran bahwa hidup bukan perlombaan, dan bahwa tidak ada garis akhir dalam permainan membandingkan diri. Kebebasan sejati datang saat kita bisa menatap hidup orang lain tanpa iri, dan menatap hidup kita sendiri dengan penuh syukur. Ketika kita tidak lagi dikejar bayang-bayang ekspektasi orang lain, barulah kita benar-benar bebas untuk memilih jalan yang sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Maka dalam konteks ini, kebebasan finansial tidak lagi diukur dari jumlah uang di rekening, tetapi dari seberapa sedikit kita bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Itu adalah kondisi di mana kita memiliki kendali penuh atas waktu, pilihan, dan arah hidup. Karena uang hanyalah alat, dan alat hanya sekuat tangan yang menggunakannya dengan bijak. Bab terakhir ini mengajak kita untuk kembali ke pusat, diri kita sendiri. Uang adalah refleksi dari keputusan kita, dan keputusan kita adalah refleksi dari siapa kita sebenarnya. Maka jika kita ingin uang bekerja untuk kita harus terlebih dahulu bekerja pada diri kita, melatih disiplin, memperkuat integritas, dan memelihara kesadaran. Dalam kesimpulannya, buku ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih utuh di tengah dunia yang kompleks. Karena ketika kita mampu menguasai diri, barulah kita benar-benar mampu mengelola uang dengan bijak, penuh makna, dan bertanggung jawab. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kunci dari kekayaan yang sejati.